Haleluya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam program Morning Blessing. Terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti acara ini. Doa dan harapan saya, kiranya semua kebenaran yang saya sampaikan melalui program ini, saudara diberkati dan diteguhkan. Saya melanjutkan pembahasan tentang menghormati perkawinan berdasarkan Ibrani pasal 13 ayat 4. Bahwa hendaklah semua kamu penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan ada seorang pun yang mencemarkan tempat tidur, sebab pesundal atau orang-orang yang berzina akan dihakimi oleh Allah. Dan ini adalah poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, bagaimana cara kita menghormati perkawinan. Yaitu yang keempat adalah perkawinan tanpa poligami dan poliandri. Pada dasarnya, pada hakikatnya, dan pada prinsipnya, pernikahan yang dirancang oleh Allah, pernikahan yang dikehendaki oleh Allah, pernikahan yang dibangun oleh Allah adalah pernikahan monogami dan bukan poliandri dan bukan juga poligami. Saya mau sampaikan firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 21 dengan tegas. Firman Allah berkata di sana, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, dan ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu dari tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ketika Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, maka Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk dari Adam. Dan dari tulang rusuk itu dia membangun, menciptakan yang namanya Hawa. Dan yang kemudian Hawa menjadi istri satu-satunya untuk Adam. Dikatakan di sana bahwa salah satu rusuk, bukan dua rusuk, bukan tiga tulang rusuk, bukan 4 tulang rusuk, tetapi satu tulang rusuk Adam diambil oleh Tuhan. Dan dari tulang rusuk yang satu itu, maka Tuhan menciptakan Hawa yang kemudian menjadi istri satu-satunya untuk Adam. Alkitab dalam bahasa Ibrani mengatakan echad, artinya satu, bukan 2 atau 3 atau 4 tulang rusuk. Ini adalah dasar yang kuat untuk pernikahan monogami. Dan itu lebih ditegaskan oleh lagi perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-5 dan ke-6 berkata, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini perkataan Tuhan Yesus yang sangat eksplisit, yang sangat jelas tentang pernikahan monogami. Dikatakan bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Alkitab tidak mengatakan bersatu dengan istri-istrinya atau bersatu dengan suami-suaminya, tetapi bersatu dengan istrinya. Itu satu istri, satu suami. Lalu keduanya, yaitu suami, istri, keduanya menjadi satu daging. Bukan 3 menjadi satu, bukan 4 menjadi satu, bukan 5 menjadi satu. Alkitab berkata 2 menjadi satu. Artinya satu laki-laki, satu perempuan menjadi satu. Itu disebut dengan suami istri. Dan bukan 2 suami, 3 suami, 2 istri, 3 istri. Tidak, hanya satu suami dan satu istri. Itu disebut dengan pernikahan monogami yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara bertanya, lalu kenapa di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang poligami? Misalnya Abraham, Yakub, Daud, Salomo, dan seterusnya. Dan saya mau katakan kepada saudara, pernikahan poligami bukan ketetapan dan bukan rencana dan bukan kehendak Allah. Karena kalau dalam tokoh-tokoh Alkitab ada yang melakukan pernikahan poligami atau poliandri, 2 sebab. 1, karena budaya lokal setempat yang memperbolehkan pernikahan lebih dari 1 orang, poligami atau poliandri. Atau karena ada satu hukum yang memperbolehkan hal tersebut. Saya kasih contoh, misalnya dalam zaman Abraham ada yang disebut dengan hukum Hammurabi. Ada seorang raja yang namanya Hammurabi. Lalu dia memberikan sebuah hukum atau perintah atau peraturan. Jika seorang laki-laki memiliki istri yang mandul, maka diperbolehkan untuk menikah lagi agar punya keturunan
dan agar bisa mewarisi harta kekayaannya. Dan itu bukan ketetapan Allah, itu bukan peraturan Allah, itu hanya peraturan seorang raja atau peraturan budaya lokal yang memperbolehkan hal tersebut. Tetapi pada dasarnya, pada prinsipnya, Alkitab tidak menghendaki, tidak merencanakan, dan tidak membangun yang namanya pernikahan poligami. Alkitab hanya membangun, menciptakan, menghendaki yang namanya pernikahan monogami. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hargai pernikahan kita, hargai perkawinan itu dengan cara hidup secara monogami. Tidak ada istri kedua, tidak ada suami kedua, tidak ada istri ketiga, dan selanjutnya tidak ada suami kedua, ketiga. Satu istri, satu suami, itulah pernikahan monogami yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan, siapapun pasangan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, dia adalah suami terbaik bagi kita, istri terbaik bagi kita, ia pasangan yang terbaik yang sudah dianugerahkan bagi kita. Jalani hidup saudara dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh keharmonisan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh takut akan Tuhan. Sebab rumah tangga yang menghormati pernikahan, rumah tangga yang menghormati perkawinan, pasti diberkati Tuhan, pasti bahagia, pasti sejahtera, pasti sukacita, pasti harmonis, pasti kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.